Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah pertolongan-Mu Tuhan. Kami mau siap untuk dengar firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan yang Engkau suruhkan Tuhan atas hidup kami. Urapilah hamba-Mu Tuhan dengan hikmat marifat daripada-Mu. Demikian juga setiap kami yang mendengar, yang melihat program ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami, membawa kami lebih mendekat kepada Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Shalom. Kita bisa bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Apapun kondisi kita percaya bahwa kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, pasti ada jalan buat kita. Amin. Nah, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat 47. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, minggu yang lalu mungkin ada yang terlewatkan satu ayat yang kita tidak bahas, ya, tetapi saya tiba-tiba diingatkan oleh Tuhan. Ayat itu ada di dalam ayat yang ke-21 dari Kisah Para Rasul 2, yaitu dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, saya pada waktu belajar tentang penghancuran bait suci di Yerusalem, maka saya teringat bahwa semua orang Yahudi pada waktu itu mereka banyak yang binasa. Ya, mereka bahkan jutaan yang binasa. Tetapi tidak ada satupun orang Kristen yang mati pada waktu penghancuran bait suci oleh Jenderal Titus. Karena pada waktu itu orang Kristen berseru atas nama Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, lalu keberadaan murid-murid itu, jumlah mereka yang tadinya 120 orang, ketika Petrus berkhotbah tentang nama Tuhan, ya, Yesus Kristus adalah Tuhan, maka jumlah mereka ditambahkan menjadi 3.000 jiwa. Dan setelah mereka mengikuti pendidikan, pelajaran, pengajaran Alkitab, ya, khotbah-khotbah dari para rasul, maka ayat 47 ya, dikatakan dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Saudara, jadi yang menambahkan jumlah itu tuh Tuhan. Lalu apa yang dilakukan jemaat dan para rasul? Ayat 42 adalah padanan daripada gereja mula-mula. Gereja mula-mula, ada kita suka mendengar bahwa kita mesti kembali kepada gereja mula-mula. Gereja mula-mula adalah gereja yang sukses, gereja yang bertumbuh,
ya, gereja yang mengalami mujizat Tuhan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, gereja mula-mula punya ciri tertentu. Yang pertama, cirinya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu adalah PA, ya, pendalaman Alkitab. Yang oleh rasul-rasul ya diajar bagaimana perkataan Yesus, bagaimana sesungguhnya seharusnya gereja itu bertumbuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, berbeda dengan khotbah, pengajaran Alkitab itu beda, saudara kasih. Karena pengajaran pendalaman Alkitab itu dia akan mengambil satu tema, misalnya tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Seperti minggu kemarin kita berbicara Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi jika ada orang yang bertanya, orang Kristen gelagapan jawabnya. Kenapa Yesus Kristus adalah Tuhan? Nah, itu tidak cukup satu malam, saudaraku. Tidak cukup 2 malam. Itu ada banyak kaitan ayatnya. Sehingga kalau kita runut terus, saudaraku, kita mesti mengerti, memahami. Karena Alkitab adalah fakta sejarah. Yang setuju katakan amin. Fakta sejarah itu, saudaraku, ada buktinya, bukti arkeologinya, ya, ada bukti gulungan-gulungan kitab suci di Qumran yang ditemukan, ya, ribuan ya dari saudaraku, manuskrip tua. Itu ada buktinya, saudara kasih. Jadi orang yang bilang katakan Alkitab sudah dipalsukan, Yesus Kristus tidak mati di salib, itu semua tidak berdasar karena fakta dan sejarahnya itu ada. Namun demikian kalau kita tidak pernah mendalami Alkitab, mana kita bisa tahu seperti itu? Ya, itu sebabnya saudaraku, jemaat mula-mula punya ciri. Cirinya apa? Mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, saudara, di akhir zaman ini, ya, Tuhan ingin memulihkan gerejanya seperti gereja mula-mula. Ya, tapi kadang susah, benar nggak? Kita ngumpulin orang susah, apalagi saat pandemi begini nggak boleh kumpul banyak orang, ya kan? Ya, saudara mesti belajar sendiri. Nah, sekarang Tuhan sudah buka jalan melalui apa? Melalui pelajaran-pelajaran di channel-channel YouTube, di Google, saudaraku. Ya, tapi apakah orang-orang Kristen itu kalau buka HP, bukanya Alkitab? Saya sih tidak yakin, saudara kasih, ya. Tidak yakin. Kadang-kadang bukanya cuma TikTokan, ya kan, joget-joget, ya kan, dan lain sebagainya, saudaraku. Ya, kalau orang Kristen selalu tiap hari buka Alkitab, setiap hari terus mengundang Tuhan, ya, HP-nya sama, tab-nya sama, laptopnya sama, tetapi kita harus tahu bahwa yang dikaji kita adalah firman Tuhan. Maka kita akan tahu sebenarnya siapa itu Yesus, ya, mengapa terjadi mujizat, mengapa tidak terjadi mujizat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saya belajar pada waktu di Nazaret, Tuhan Yesus berkhotbah, dia mengajar, dan di situ dikatakan Tuhan tidak membuat mujizat. Padahal di tempat-tempat lain membuat. Kenapa bisa seperti itu? Karena suasana orang Nazaret tidak percaya Yesus dan menilai Yesus itu dari fisiknya. Oh, dia anak Maria, tetangga kita, ya, anak tukang kayu. Sedangkan orang di kampung-kampung lain, saudaraku, yang kayak di Nain, kayak di Kana, ya, mereka menilai Yesus, ya, firman yang hidup, sehingga terjadi banyak mujizat. Jadi, saudaraku, ketika kita bertekun terus dalam pengajaran para rasul, saudaraku, maka kita akan bertumbuh dalam pertumbuhan yang sehat. Yang setuju katakan amin. Karena kenapa harus pakai para rasul? Ya, kita melihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Di situ dikatakan begini, saudaraku, ya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi gereja yang benar dibangun atas dasar apa? Dasar para rasul. Kenapa para rasul? Karena rasul itu yang tahu siapa itu Yesus. Amin. Maka saudaraku, gereja Syrian di Indonesia, Bambang Nursena bilang begini, gerejamu baru kemarin sore tumbuh, baru terdaftar di Bimas Kristen. Mengapa kamu koreksi gereja saya yang sudah lahir di abad ke-6? Benar nggak? Benar, saudara. Karena pengajaran demi pengajaran itu, kalau kita kembali kepada Alkitab, itu bisa nyeleweng, bisa jauh. Masih Tuhan, ya, masih melayani, masih Yesus,
ya, masih Bapa, masih Putra dan Roh Kudus, tetapi saudara kasih, ya, ada banyak hal yang penekanannya sudah salah di dalam gereja. Maka gereja yang benar harus didasarkan pengajaran para rasul. Nah, pengajaran para rasul itu selain ada di dalam Alkitab, ada tulisan-tulisan suci. Ya. Ada orang bilang begini, wah kalau kita ketemu gereja lain, ya, contoh saudara-saudara kita yang Katolik, kita sudah anti dulu. Padahal Katolik itu dia megang manuskrip juga, saudara kasih. Kita perlu belajar, bukan menjadi seperti mereka, tetapi imannya minimal kita tertuju kepada satu pribadi, yaitu Yesus yang benar. Ya, bukan Yesus yang hanya mati menderita terus. Kalau ikut Yesus harus pikul salib terus, harus menderita terus, itu ciri khas orang Kristen, saudara. Tapi dia lupa kalau ikut Yesus juga Yesus yang bangkit, yang turun, yang udah nggak disalib lagi, yaitu Yesus yang bermahkota, yang Yesus yang naik ke surga. Artinya apa? Ada penderitaan, ada memang dalam ikut Tuhan, tapi juga ada sukacita kebangkitan, ada penderitaan, ada berkat. Kalau hanya gereja yang menekankan dikit-dikit harus pikul salib, saudara, ada hamba Tuhan sekarang saya nggak sebut nama, selalu khotbah pikul salib, selalu khotbah dia bahkan menjelekkan gereja lain, pendeta-pendeta lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara. Mereka berkata, dia harus pikul salib, harus rendah hati, harus begini. Tapi saudara tahu, dia khotbah pakai apa? Dia pakai mic yang di dalam sini yang harganya puluhan juta. Cincinnya 1 miliar, saudara kasih. Semua pakai. Saudara, itu kan bertentangan dengan khotbahnya, benar nggak? Saudara, batiknya harganya 2 juta sekali pakai. Gimana saudara? Ya, ya kalau batik pakai batik 200.000 sudah mantap, saudara. Ya, tapi saudaraku, saya bukan menghakimi, tetapi mari kita belajar. Bukan hanya pikul salib terus, tapi saudaraku, mobilnya ya BMW. Saudara, kalau ada mobil yang bawa kijang, ya kijang tua 94, dibilang ini hamba Tuhan, pasti kurang doa puasa, nggak diberkati Tuhan. Nggak susah, saudara. Tetapi bagi orang yang tumbuh dalam firman Tuhan, dia nggak peduli orang bilang apa. Dia terus maju dan maju dengan imannya. Kenapa? Karena dia bertumbuh dalam pertumbuhan yang benar. Para rasul dan para nabi. Suatu ketika saya bertanya kepada grup Murtadin Indonesia, apa bedanya nabi dan rasul? Mungkin jemaat di sini ada yang tahu. Ya, Ibu tahu? Nabi itu memberitakan kedatangan Tuhan Yesus. Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Masehi, Sefanya 600 tahun sebelum Masehi, ya kan? Maryaki 400 tahun sebelum Masehi dan lain sebagainya. Daud misalnya, saudara kasih. Ya, Abraham, Musa 14 abad sebelum Masehi. Saudara. Nah, kalau saudara tahu tentang hal itu, mereka menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Yang pertama, sebagai penebus dosa. Tetapi apa rasul? Rasul adalah memberitakan perkataan Yesus di dunia ini. Maka saudara, sekarang gereja ada yang bisopnya, ketuanya itu disebut apostel. Apostel itu dari kata apostolos, ya, rasul, the messenger atau utusan, saudara kasih, ya. Saya sebetulnya lebih suka disebut ya pastor atau pater atau bapak. Ya, orang Roma Katolik lebih benar, saudara. Romo kalau bahasa Jawa, bapak, pater, benar nggak? Kalau pendeta ini sebetulnya karena orang Indonesia dulu di Indonesia ini negerinya Hindu dan Buddha, maka pemimpin agama sebutannya pandita, saudara. Tapi di Alkitab nggak ada, adanya bishop, diaken, benar nggak? Ya, dan disebut penatua atau bapak-bapak atau pastor-pastor atau romo-romo. Ya, pemuka-pemuka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kalau kita mau kembali kepada ajaran Tuhan Yesus gereja yang mula-mula, maka bertekunlah dalam pengajaran. Ya. Nah, dia tiap hari baca Alkitab. Harus tiap hari. Ya. Baca Alkitab harus tiap hari. Seperti saya setiap hari saya pakai renungan. Yang pagi sendiri, siang sendiri, sore sendiri. Mungkin pagi itu sama kayak seperti bubur ayam, ya kan? Siang makan tempe, malam lebih keren lagi makan sate, gitu ya. Jadi ada 3 bagian yang renungan yang saya baca setiap hari yang menjadi nutrisi rohani saya. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, bertekunlah dalam pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul adalah dari Alkitab
dan manuskrip-manuskrip yang terpercaya. Ya, buku-buku yang terpercaya. Kita lihat ada banyak buku dijual. Kalau kita datang ke Gunung Muria ya, Gunung Muria, Gunung Agung. Ya. Di situ ada terjual banyak buku. Nah, salah satu buku itu buku syair-syair yang bagus dari Khalil Gibran. Nah, orang Kristen Indonesia nggak tahu tuh Khalil Gibran siapa. Khalil Gibran itu orang Kristen Syria, saudara kasih. Tapi yang cerita buku-buku Khalil Gibran itu orang Muslim. Ya, karena dianggap Khalil Gibran itu mewakili bangsa Arab, saudara. Padahal dia ceritakan Yesus adalah anak manusia. Tuh, lihat syair Khalil Gibran, Yesus adalah anak manusia, bukan anak Allah. Padahal apa? Anak manusia ditekankan seperti kemarin, yang mati kemanusiaan Yesus. Kita harus mengerti, ya, bukan roh atau Tuhan itu. Nah, mari kita melihat, saudara, kalau kita tidak tekun dalam pengajaran, makanya saya pikir begini. Kalau nanti suatu ketika suasana sudah kembali pulih, ya, saya agak cenderung, ya, ini persekutuannya diganti dengan pendalaman Alkitab. Itu cuma kerinduan saya. Kenapa? Karena kalau pendalaman Alkitab, orang boleh bertanya sama kita. Ya, mungkin saya kalau ditanya 5 orang saya bisa gelagapan sekaligus, ya kan? Nggak mungkin saya bisa jawab sepandai itu, ya kan? Tapi minimal saya sebagai hamba Tuhan terkejar, terdorong, terdesak untuk belajar lagi, mencari, benar nggak? Jadi hamba Tuhan sama jemaatnya sama-sama bertumbuh di dalam Alkitab itu, ya kan? Mungkin ketika ditanya, ya kan, sama Koatin misalnya, tanya, Pak, ini misalnya apa artinya? Waduh, saya belum tahu, tapi saya bilang tunggu waktunya, saya akan jawab. Ya, saudara, ya, kalau pendeta kan banyak ilmunya, saudara, ya. Kalau dia nggak jawab, bilang tunggu waktunya, saudara. Padahal dia cari dulu, belajar dulu, karena takut salah, saudara kasih, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ya, karena sekarang ini yang namanya kelompok tumbuh bersama, kelompok pembacaan Alkitab itu memang masih ada, tapi jarang banget. Benar nggak? Yang ada khotbah-khotbah itu biasa, saudara kasih. Tapi pendalaman Alkitab kita akan melihat titik dan komanya Alkitab itu. Nah, itu susah, saudara. Ya, kalau kita tidak belajar salah satu contoh pengajaran peta zaman, kalau orang nggak ngerti, orang langsung murtad, nggak ikut Tuhan Yesus Kristus lagi. Karena pelajaran peta zaman di dunia dibagi 3. Zaman Bapa, zaman Putra, zaman Roh Kudus. Dan itu jumlahnya 6.000 tahun. Nah, setelah sekarang diteliti sudah 6.000 tahun kok Yesus belum datang. Nah, kalau orang nggak ngerti bisa murtad. Wah, kalau gitu Alkitab nggak benar, benar nggak? Tapi kalau kita tahu tentang pengajaran para rasul, kita tidak akan seperti itu, saudaraku. Yang hal yang berikutnya kita melihat Yesus sendiri berkata, ajarlah mereka. Matius 28 ayat yang ke-20. Ya. Ajarlah, baptislah mereka, jadikan semua bangsamu murid. Artinya apa? Kita tidak menjadikan dunia ini menjadi Kristen, tapi menjadikan murid Yesus. Ya. Maka ada banyak orang sekarang, saudaraku, dari agama lain, agama seberang, dia bertobat, dia bertanya, Pak, apakah KTP saya perlu ganti? Nggak perlu, karena KTP saya sudah seumur hidup nih, katanya. Ya kan, siapa yang KTP-nya seumur hidup? Ya. Saya sudah seumur hidup, saudara, ya. Jadi udah tua. Seumur hidup, jadi kartu KTP seumur hidup nggak perlu ganti. Agamanya Pak, kolomnya masih agama lain, nggak masalah. Karena saudara tidak diminta oleh Tuhan jadi Kristen, tapi jadi murid. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi jadi murid itu ada yang namanya dalam bahasa Inggris murid itu disciple, atau dengan kata itu akar katanya etimologinya jadi disiplin. Murid itu disiplin mengikuti Tuhan, disiplin jam-jam ibadah, disiplin berdoa, saudara, ya. Saya bilang sama Ibu Dona, ketika ada pandemik ini ada 2 hal yang berlaku pada jemaat. Yang pertama, ada jemaat yang dengan hancur hati merindukan untuk beribadah kembali. Setiap hari rindu, Tuhan, bagaimana kami ingin berbakti, rindu. Saudara, ada gereja pekabaran Injil di Harapan Indah. Pada waktu itu dia cerita, pendetanya sama saya, ketika mereka bisa kebaktian 8 orang, saudaraku, mereka nangis-nangis. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapak. Kenapa mereka nangis-nangis? Mereka kira sudah nggak akan bisa kebaktian lagi, saudaraku. Dan begitu mereka bisa kebaktian, mereka dengan hancur hati. Ketika sudah doa berkat, mereka nggak mau pulang.
Ya, dan ibu gembalanya cerita sama saya, Bapak, kita nggak boleh salaman. Itu jemaat, kenapa nggak anggap kita jemaat lagi nggak boleh salaman, Pak? Ini sudah aturan. Ya, saking rindunya hadirat Tuhan. Nah, saya nggak tahu, saudaraku, ya. Ini jemaat kalau yang berapa gerintir ini ada rindu nggak sama Tuhan? Ya kan? Itu Pak Eko baru datang, sudah firman Tuhan seperempat jam ya, baru datang. Wah, kerinduannya perlu dipertanyakan. WL-nya yang kemarin WL sekarang nggak datang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita punya kerinduan, saya percaya, saudara, firman Tuhan, kalau saudara sudah menikmati yang namanya firman Tuhan, saudara itu nggak akan bisa nggak baca firman Tuhan setiap hari. Rasanya seperti apa ya gitu loh. Saya seperti itu, saudaraku. Ya, kalau saya sehari belum membaca renungan, belum baca firman Tuhan, rasanya kok saya belum makan. Ya, padahal udah makan banyak nih, tapi seperti ada yang kurang. Nah, kenapa? Itu karena roh tidak bisa dikasih sate, roh tidak bisa dikasih capcay, ya, tapi roh harus makan firman Tuhan, ada hadirat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, waktu kemarin saya siapkan tempat ini, saya biasa semprot-semprot, saudara ya. Sudah ada yang pesen habis semprot ini, harus semprot baygon juga, ya waduh. Saudara, saya semprot 2 kali, semua saya semprotin. Bangku saya semprotin satu-satu, saya lapin lagi, saudara. Jadi saudara duduk tuh bersih, steril, saudara. Nah, saudara tahu, ya, ketika saya sudah selesai, saudara, saya main keyboard. Waktu saya main keyboard, saudara, saya disentuh oleh hadirat Tuhan. Rupanya sudah ada WA dari Bu Dona. Masih kamu ya di situ ya? Masih lama kamu di situ ya? Dia nggak tahu kita sedang menikmati Tuhan. Saya mau jawab sebenarnya dengan jawaban yang sok rohani. Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Hamba Tuhan itu ada di rumah Tuhan, nggak usah dipanggil-panggil. Amin. Ya kan, masih lama kamu, masih lama. Sampai pulang gini, kamu lama juga ya. Dia nggak tahu bahwa aku harus di rumah Bapakku sembahyang, berdoa, yang hadirat Tuhan. Ya kan, ditunggu-tunggu, nggak usah ditunggu-tunggu di rumah Tuhan. Ya, amin. Ya, kecuali saya pengusaha, ya kan. Kalau di gereja jangan lama-lama ntar bangkrut. Kalau pengusaha ya harus berdoa 1 jam, udah usaha. Tapi kalau hamba Tuhan biarin usaha hari juga nggak apa-apa, ya kan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, jadi tekunlah dalam pengajaran firman Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 25. Dikatakan begini, tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihatlah orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Jadi yang ngajar bukan hanya Petrus, para rasul. Mereka mengajar apa? Oh, Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan Yesus. Yesus yang kamu salibkan itu seperti batu yang dibuang dari tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru. Maka tadi firman Tuhan Efesus pasal yang ke-2 ayat 20-22 apa? Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Orang yang bekerja di properti dia tahu, dia bangun rumah batu penjuru itu asnya. Kalau saudara mau pasang keramik ini, tukang akan pasang pertama keramik itu menjadi as, menjadi penjurunya, sehingga yang lain mengikuti. Benar ya, toh ya? Itu saudaraku. Jadi yang diletakkan siapa dulu? Pengajaran itu yang benar. Kalau dia meletakkan Yesus sebagai sentral, pengajaran itu pasti benar. Tapi ketika pengajaran itu sentralnya dirinya sendiri atau apa pengalamannya sendiri, saudara, saya punya banyak teman saudaraku, saya suka bingung. Ketika khotbah itu yang pertama dia saksikan dirinya, yang kedua istrinya, yang ketiga anaknya. Setelah itu mari kita berdoa. Terus saya bingung, saya datang jauh-jauh, rumahnya hanya mendengar suaminya, istrinya, anaknya. Memang dia cerita keberhasilannya, tapi saudara yang dikatakan yang kita baca tadi apa? Ya, saya punya saudara-saudaraku udah sepuh di Kebon Jeruk. Dia bilang begini sama saya, ini saya agak gede kepala sedikit. Saya suka dengar khotbah pendeta yang khotbah di arisan ini. Tapi kadang-kala pendeta itu khotbah bacanya apa, yang dibahas apa. Cuma kalau ini beda. Bukan saya digitu-gituin loh. Kepala saya agak besar. Ini kalau baca Alkitab dia bahas seutuhnya, nggak lari kemana-mana. Terus saya bilang gini, karena begini Amang, kalau saya membahas yang lain, ya, sedangkan saya membaca yang ini, artinya kita keluar dari konteksnya. Amin, saudara. Dan banyak orang keluar dari konteksnya nggak sadar, saudara. Bahkan banyak orang hamba Tuhan khotbah, dia cerita banyak nggak bisa kembali ke konteksnya karena saking panjangnya. Jadi kalau konteksnya pengajaran, kita bahas pengajaran. Amin, amin, saudara.
Lalu Kisah Para Rasul 5 ayat 28 dikatakan apa? Katanya, ini orang-orang Yahudi, dengan keras kami melarang kamu mengajar. Jadi jangan salah loh saudara, saya mengajarkan tentang Yesus itu musuh iblis itu nggak suka loh saudara kasih. Ya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Nama siapa? Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Saudara tahu nggak? Musuh pengajaran yang benar itu adalah hukuman Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, musuh-musuh yang tidak suka akan nama Yesus itu dia akan melarang. Jangan kamu mengajar, jangan sentralnya Yesus, jangan pusatnya Yesus. Ajar aja yang lain. Benar nggak? Kamu harus mengajar tentang bagaimana hidup berlimpah terus. Maka orang sebut teologi kemakmuran. Orang yang mengajar penderitaan terus, ya teologi penderitaan. Pilih yang mana? Saya nggak pilih dua-duanya. Saya pilih pengajaran tentang Yesus. Ada juga menderita, ada juga mahkota. Nah, saudara ya, seimbang. Karena kehidupan kita harus seimbang. Ada siang, ada malam, ada surga, ada neraka, ada laki-laki, ada perempuan. Kehidupan berarti seimbang, saudara kasih ya. Ada rohani, ada jasmani. Tuhan tidak pernah menyuruh Adam begini, "Hai Adam, berdoa saja sama aku. Pasti semua buah-buah pohon-pohon akan kau makan aja sendiri. Tidak akan perlu kau usahakan." Enggak. Usahakanlah taman ini. Jadi ada saat dia bersekutu dengan Tuhan, ada saat dia berusaha. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya. Hal yang berikutnya, saudaraku, dikatakan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan dan fellowship. Wah, ini persekutuan nih, kayak PD Immanuel ada persekutuan. Persekutuan itu artinya apa? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Di situ tidak ada perbedaan. Maka persekutuan dalam bahasa asli koinonia. Ya, koinonia itu siapa saja yang ada di dalam Kristus sama kedudukannya. Amin. Jadi kalau sudah di persekutuan, di situ tidak ada lagi yang namanya apa, saudaraku, kasta. Semua yang percaya pada Yesus Kristus, dia adalah aman. Nah, di dalam persekutuan itu iman kita dikuatkan. Seperti sapu lidi tidak bisa buat menyapu kalau dia hanya 1 dan 2, ya, 1 dan 2 biji. Tetapi sapu lidi akan kuat ketika mereka terikat. Nah, persekutuan itu membuat kita menjadi sangat kuat. Amin, saudara kasih. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari teman-teman ini kita lagi galau. Tahu galau? Tahu nggak? Tahu ya? Ya, kalau itu misalnya, ya mesti tahu lah, saya nggak bisa cerita, ya kan? Tapi begitu melihat yang lain memuji Tuhan, ya kan? Bangkit serukan nama Yesus, kok dia nggak galau ya? Galau itu saya kasih tahu begini, kalau orang lain ketawa kita menangis itu galau. Nah, kalau orang lain menangis kita ketawa itu juga galau, saudara sih ya. Jadi nggak sama dengan yang lain, tapi di dalam persekutuan kita ke bawah ketarik. Yang tadinya iman kita loyo, lihat yang lain kuat, ya kan? Ada orang bilang gini, gue kok susah banget ya hidupnya. Dia bilang percaya sama Tuhan. Nah, saya dulu kalau saya cerita begitu, teman saya ngomongnya beda. Kok gue susah ya hidupnya? Wah, lu masih mending, gue lebih susah. Nah, kalau kayak gitu kita gak usah cerita, ya kan? Kita harus cerita dengan orang-orang yang gue kok susah hidupnya. Jangan susah dong. Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuat. Pasti Tuhan menolongmu. Nah, di situ iman kita kuat. Nah, mereka bersekutu. Setiap hari bersekutu apa? Dalam persekutuan mereka memecahkan roti. Ada perjamuan kudus. Yang kedua ada perjamuan kasih. Ya, memecahkan roti itu artinya ada dua. Perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Nah, mereka dari rumah ke rumah bergiliran. Ya, mereka dari komsel ke satu, komsel yang lain, mereka makan. Nah, saudaraku, saya pikir-pikir Pak Presiden kita, Pak Jokowi itu dia tahu Alkitab loh. Percaya apa enggak? Beliau punya metode, ya, strategi makan bersama. Kalau membahas sesuatu, benar nggak? Ketika misalnya itu dia mau buruh, panggil ketuanya, ajak makan bersama, ngobrol. Di situ selesai nggak? Selesai. Bahkan ada, kalau saya tidak salah, filsafat Tionghoa ya, segala masalah bisa diselesaikan di meja
makan. Saudara, tapi kalau kita saat pandemik nggak boleh makan, karena kan dipegang-pegang orang banyak, saudara ya. Jadi tidak makan dulu, saudara kasih ya, nggak boleh. Tetapi Tuhan juga punya cara. Kita lihat saja, Tuhan pakai cara makan, banyak orang diundang mendengar firman Tuhan. Benar? Amin. Di situ ada pengorbanan, saudaraku. Maka di dalam jemaat mula-mula ada orang yang mengatakan bahwa semua yang menjadi milik dijual untuk acara itu. Nah, kita tidak akan kembali ke situ, saudaraku. Saya percaya tidak akan bisa sekarang ini. Contoh misalnya, ya kan, hari ini ibu ini yang jual mobil untuk KKR, besok ibu itu, besok bapak ini, nggak mungkin kan, saudara kasih. Tapi yang jelas di situ ada yang namanya persekutuan, ada yang namanya kegerakan untuk bisa bersatu di dalam Tuhan. Mereka pecahkan roti bersama, lalu firman Tuhan kata mereka sangat disegani orang. Kenapa? Justru ketika orang itu rukun berfellowship, di situ disegani. Kok bisa ya mereka rukun ya? Padahal mereka terdiri dari suku, bahasa, dan bangsa yang berbeda, tapi mereka bisa satu. Ya, amin, saudara kasih. Ya. Orang kalau pakai bahasa Hokkien seakan dia pakai bahasa Jawa, saudara. Tapi kalau intinya Tuhan Yesus yang baik, pasti orang nyambung saja, ya kan? Saya nggak bisa, tapi yang penting nggih, puji Gusti, ya kan? Ya, kalau misalnya orang pakai bahasa Batak boleh kok jawab pakai bahasa Inggris. Ya, halo, nak gadis, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Batak nggak nyambung ya. Tapi ketika di dalam Roh Kristus ada persekutuan, nyambung aja, karena nggak ada perbedaan. Kenapa, saudaraku? Orang itu menjadi satu komunitas. Amin. Komuni itu artinya satu, saudara kasih, ya, satu rasa, satu hati, satu tujuan. Itu komuni, ya, berkomuni, bukan komunis loh ya, komuni, amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, maka orang Katolik kalau dia perjamuan kudus, namanya apa? Komuni, saudara kasih ya. Nah, kalau saudara nggak belajar, nggak tahu kok beda ya kita sama dia. Sebenarnya nggak ada beda, cuma bahasanya beda. Tapi kalau kita tahu, oh itu artinya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, mari kita belajar. Yang terakhir, mereka bertekun di dalam doa. Ya. Amin. Doa, saudaraku, sekali lagi berdoalah dengan bertekun. Paulus berkata, tekunlah berdoa, tetaplah berdoa. Ya, nyatakan segala sesuatu di dalam doa. Kenapa, saudaraku? Karena doa itu adalah solusi dari setiap masalah yang tidak kita bisa selesaikan. Ya, pintu bagi setiap jalan yang sudah tertutup. Maka saudaraku, sebelum jalannya tertutup, sebelum masalah tidak terselesaikan, berdoa dulu. Amin. Tuhan kan mengajar apa? Jauhkanlah kami dari segala si jahat. Haleluya. Jadi kalau kita berdoa dulu, ya, kuasa doa itu mengubah segala sesuatu. Kuasa doa itu membuat kita tetap kuat. Karena seorang pendoa, dia akan bisa berdiri di tengah badai. Amin, saudara kasih. Orang yang suka berdoa, kalau badai itu datang, dia tetap bisa kuat. Kenapa? Karena akarnya mendalam. Akar kemana? Akarnya yang mengakar, menyerap nutrisi dari Tuhan itu. Karena di dalam doa itu, saudaraku, roh kita dikuatkan. Maka Tuhan Yesus katakan selalu apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, roh memang penurut. Roh penurut ya, Ulannya. Kan, Ulan suka saya bilang ini, udah berdoa, udah, ya kan. Tapi suka lupa nggak? Lupa kalau nggak langsung berdoa, benar nggak? Jadi ketika ingat doa, doalah saat itu. Ya, jangan doa ditanggung nih. Ini gue lagi nonton, jangan saudaraku, karena habis nonton ngantuk, habis ngantuk tidur, nggak bisa berdoa. Maka berdoalah sebelum datang pencobaan. Tetapi setelah datang dalam pencobaan pun, setelah pintu pun tidak bisa terbuka, jalan tertutup, tetaplah berdoa. Sehingga jemaat mula-mula, saudaraku, Tuhan yang tambahkan, saudara. Nah, secara manusia, saudara, kalau kita di Harapan Indah ini, saudara kasih, di Bekasi khususnya, kita lihat, saudaraku, itu gereja begitu banyak, benar nggak? Ratusan jumlahnya, sedangkan hanya satu kecamatan loh. Dan orang Kristen kan bukan mayoritas, saudara. Secara manusia saya suka bilang begini,
bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah pelayanan. Kalau kita nggak kuat imannya, saudaraku, kita bisa stop di jalan. Benar nggak? Untuk apa sih? Apa yang kita cari? Tapi ketika kita berdoa, tugas itu mulia. 1 jiwa diselamatkan, malaikat bersorak-sorai. Jadi mari kita selamatkan 1 jiwa saja visi kita. Buatlah surga itu bersorak-sorai. Dengan apa? Dengan berdoa dulu, bertekun. Karena apa? Tuhan yang akan menambahkan. Ya, ada satu saudara dalam keluarga kita mungkin yang nggak bertobat, kita doain terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya kan? Jalan 4 tahun dia bertobat. Ada keluarga yang lama tidak punya keturunan, kita doain terus 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, Tuhan jawab, berikan keturunan. Tapi kok nggak ingat kita? Ya nggak ingat loh. Tuhan katakan apa? Aku yang akan menambahkan, aku yang akan menumbuhkan. Ya, manusia saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus hanya menanam dan menyiram, tapi pertumbuhan bukan di dalam diri manusia, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Amin. Jadi kita tanam, beritakan firman, kita doain, kita sirami dengan doa, pujian, penyembahan. Terserah Tuhan kapan dia akan tumbuh. Tapi suatu ketika pasti bertumbuh. Karena itu hukum alam, apa yang ditabur pasti dituai. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kiranya sampai di sini dulu. Saya tidak bisa panjangkan firman Tuhan karena waktu juga, ya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dan renungkan bersama boleh menjadi kekuatan dan menjadi penghiburan buat kita semua, ya. Pada suatu saat nanti, ya, kita akan diingatkan oleh Roh Kudus tentang firman ini. Ya, apa yang kita baca, kita dengar, Roh Kudus akan ingatkan kita. Jadi pentingnya 3 hal tadi, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Jangan jauhi persekutuan. Ya, Ibrani 10:25, jangan jauhi persekutuan. Tetap bersekutu, lalu tekunlah berdoa. Amin, saudara. Maka mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa. Oh, haleluya. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan penolong, Engkau Tuhan pembebas kami. Bapak, kami tahu setiap kami memiliki persoalan kami masing-masing, memiliki pergumulan masing-masing, Tuhan. Di antaranya pergumulan akan ekonomi, keuangan, pergumulan keluarga, anak-anak, pergumulan akan pekerjaan, akan usaha. Tapi kami yakin Tuhan, seperti firman-Mu, barang siapa berseru dalam nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Ada terobosan, Tuhan. Ada jalan keluar. Saat kami berdoa, Tuhan buka jalan. Setiap jalan yang tertutup, pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Sehingga apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau boleh selesaikan. Engkau berperang ganti kami, Tuhan. Engkau berkarya lebih daripada yang kami pikirkan dan doakan. Tuhan, kami percaya Roh-Mu, Tuhan, yang akan melakukan, karena bukan oleh kuat dan gagah kami. Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, belajar akan Engkau ada di situ. Ketika kami bersekutu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di situ. Ketika kami berdoa dengan tekun, Engkau menjawab setiap seruan kami. Biarlah firman-Mu termeterai, Tuhan, menjadi kekuatan, dasar yang teguh, batu penjuru, sentra
sentral hidup kami sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap pemirsa, Tuhan memberkati setiap yang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.